Adik-adik sekalian, saya sudah lama tidak tidak ngomong atau berbicara di depan forum seperti ini. Mulai tahun 2017 saya istirahat di tugas-tugas misi Jumat pun istirahat juga. Saya mulai tahun ke-17 baru aktif 2 bulan terakhir ini karena ada ngurusin urusan rumah tangga, anak saya sakit, sering terganggu ketika jadwal waktunya. Kalau anak saya mau makan juga pamit mundur. Akhirnya 2 bulan yang lalu habis setelah hari raya oleh teman-teman diminta untuk isi lagi. Lalu kemudian adik-adik PDI yang saya ketemu di pengurus di masjid Al-Falah ya. Atau ceritanya bagaimana teman saya Zulher itu yang paling agresif untuk menghidupkan kembali PII di Pamekasan. Dan saya kira adik-adik ini walaupun ada berapa orang, 3-4 orang ini, hanya segini ini. Oh, ada yang tidak bisa perempuan ya. Walaupun hanya dalam jumlah yang terbatas seperti ini, harapannya adalah terus berjalan, berkembang, hidup lagi, bangkit lagi, sehingga menjadi maju dan ramai sebagaimana yang pernah saya ketahui tahun berapa ya? Tahun 85-an mungkin. Tahun 85 saya masuk Pamekasan kuliah, saya melihat teman-teman TNI masih aktif, ramai gitu. Dan tahun 86 kalau tak keliru udah ada ya, udah mulai kurang aktif lagi. Karena sejarahnya PII tahun 86 itu bukan sempat yang dibubarkan oleh pemerintah. Benar-benar 86 ketika PII menolak asas tunggal. Sehingga setelah itu tidak lagi terbuka aktif melakukan kegiatan-kegiatan. Yang saya ketahui karena waktu itu saya aktif di HMI, hanya kenal sebagian kecil saja teman-teman PII yang kebetulan ada di HMI. Sebenarnya kesempatan untuk aktif kembali itu mulai sejak era reformasi sudah terbuka lebar. Tapi mungkin di Pamekasan masih belum bisa aktif kembali, dan baru beberapa bulan yang lalu itu dibangkitkan oleh Bang Zulkifli. Tapi itu sebuah ikhtiar yang bagus untuk menghidupkan kembali adik-adik, berkumpul, melakukan sharing, diskusi, tukar pikiran, membaca, belajar tentang masalah-masalah keagamaan, tentang masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat yang itu semua pasti akan dihadapi oleh adik-adik sekalian. Saya diminta apa sih namanya? Fras itu minta sama saya untuk saya mengangkat tema atau membawa tema tentang peradaban Islam. Saya sampaikan, wis kita ngomong bebas saja lah. Kita lebih banyak dialog, saya suka lebih banyak diskusi. Karena pekerjaan saya sebagai wartawan lebih banyak melihat persoalan di masyarakat. Jadi mungkin lebih banyak terendam di otak saya dibandingkan dengan apa yang pernah saya tulis dan semacamnya. Kita ambil materi bebas saja. Saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang mungkin apa saya rasakan ketika dulu saya masih muda, dulu saya masih HMI, menjadi mahasiswa, hingga sekarang saya menjadi orang tuanya dari mahasiswa.
Anak saya sudah usia 30 tahun, anak yang pertama itu. Muridnya bapak itu. Sekarang si kuliah juga di sekolah gitu. Sekolah di S3 di Korea. Jadi saya akan bercerita tentang bagaimana gairah dan dinamika kepemudaan waktu saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Karena terus terang begini adik saya ini organisasi yang pertama kali saya masuki dalam hidup saya itu ya di HMI. Belum pernah aktif di PII, di Pemuda Muhammadiyah atau di IPNO misalnya kalau dia itu belum pernah. Jadi baru aktif di organisasi ketika saya menjadi mahasiswa. Dan kehidupan kemahasiswaan itu mungkin beda dengan kehidupan adik-adik pada masih usia SMA dan remaja atau muda. Tetapi saya melihat memang antara PII dengan HMI pada waktu itu ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Kalau teman-teman PII itu mohon maaf lebih konsisten, lebih berani, lebih teguh pendirian dalam menyikapi tantangan-tantangan politik misalnya di tahun 80-an yang saya hadapi. Kalau di HMI itu udah agak bermain gitu. Agak bermain bikin manuver-manuver dan itu sama-sama tidak salah. Sama-sama tidak salah. Puncaknya pada tahun 86 yang saya ketahui itu ketika pemerintah Orde Baru itu menerapkan asas tunggal, semua organisasi harus berasaskan Pancasila. Tidak boleh yang berasaskan di luar Pancasila. Waktu itu kalau tidak keliru, PII asasnya Islam, HMI asasnya Islam. PII tidak mau menerima asas tunggal Pancasila, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru. Dan PII berani bubar. HMI yang orang banyak bilang masih sesaudara, kakaknya kata-kata, HMI kakaknya PII, sudah bermain, tidak mau keberadaan dirinya dibubarkan dengan alasan kalau bubar maka gerakannya menjadi tidak terkontrol, tidak jelas, tidak terarah, dan mungkin bisa tidak aktif. Maka HMI memutuskan menerima asas tunggal dengan tafsiran-tafsiran yang sebenarnya sah-sah saja, baik-baik saja waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang HMI berdiri tetap utuh. Dan PII pun sekarang sebenarnya tetap utuh karena di era awal reformasi dibuka lagi kelam itu bahwa organisasi tidak lagi harus berasaskan Pancasila, boleh berasas bebas, hanya tetap dalam lingkup di bawah ideologi Pancasila. Itu yang saya ketahui tentang PII dan HMI karena saya di HMI. Tetapi tentang kehidupan remaja dan tentang kehidupan kemahasiswaan secara umum, ya saya kira semuanya akan menghadapi sama. Jadi organisasi apa saja, apakah PII, Pemuda Muhammadiyah atau IPNU atau HMI dan semacamnya yang masih muda-muda, dia akan menghadapi persoalan kehidupan yang sama sesuai dengan zamannya, sesuai dengan usianya. Kalau dulu yang saya ketahui gairah keorganisasian, gairah keagamaan dari teman-teman muda, generasi muda, mahasiswa dan semacamnya sangat luar biasa. Dan itu masih jujur, objektif, tulus. Yang saya ketahui, teman-teman aktivis pada waktu tulus. Jadi di kampus itu misalnya, saya waktu semester 1, benar-benar belajar.
dan cita-cita mahasiswa anak-anak muda pada waktu itu tertuju melihat sosok-sosok generasi sebelumnya yang sudah sukses. Ngefan kepada tokoh-tokoh cendekiawan itu ngefan dulu. Saya misalnya waktu itu di organisasi mahasiswa, kebetulan ada di HMI, ngefannya mesti tokoh-tokoh HMI yang sudah top gitu. Ada Nurul Majid, ada Amin Rais, ada almarhum sampai Buya Ismail, Syamil Ma'arif, tokoh-tokoh nasional yang luar biasa. Termasuk Gus Dur dari NU, jadi tokoh-tokoh kita panutan. Ada MH Najib yang masih muda usianya pada waktu itu. Sehingga tulisan-tulisan mereka itu di koran dan di media mesti menjadi daya tarik kita. Dan kerjaan kita mahasiswa dan generasi muda pada waktu itu membaca, bahkan membaca karena ingin seperti mereka, ingin seperti seniornya, ingin seperti idolanya. Banyak pelajar maupun mahasiswa yang kesana kemari bawa buku. Sekarang saya nggak tahu apa masih bawa buku mahasiswa atau mungkin sudah bawa gini karena yang buku bisa dibaca di sini. Fokusnya adalah apakah masih suka membaca, apakah masih suka membaca ilmu generasi muda saat sekarang. Jangan-jangan seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan itu sukanya membaca, tapi membaca WA, bukan membaca di sendiri. Jadi lain, hasilnya berbeda. Walaupun sekarang ini memang sudah tidak bisa dihindari bahwa mungkin semua usia, kecuali orang tua yang sudah tidak mengikuti dinamika, pasti membaca dan pasti pemegang HP. Apalagi anak muda. Dengan segala mix-mixnya itu pasti memegang HP, membaca informasi, membaca analisa pendek, ya, konten-konten yang ada di media sosial. Ya, terima kasih. Hanya yang pasti ada sekalian. Tentunya kita semua, Anda semua berharap bagaimana aktif di organisasi itu atau belajar di organisasi itu menjadi penopang kesuksesan Anda, sukses di dalam studi maupun sukses di dalam membukukan Anda sebagai khalifatullah, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Saya tadi malam mengikuti pengajian di Masjid Al-Falah. Kebetulan yang diisi seorang dokter lulusan Turki. Dia sekarang menjadi ketua sekolah tinggi ilmu Al-Mujtama itu, utara itu. Sekolah tinggi ilmu dakwah Al-Mujtama Lapak. Dia menyampaikan tentang ilmu dan Al-Quran. Inti seseorang menuntut ilmu, kata Syekh Ustaz itu, sebenarnya ada di penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi surat apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sangat singkat sekali. Ini bukan hanya ayat yang dibaca ketika kita mendengar ada orang meninggal, tapi ayat ini adalah ayat yang secara filosofis
menjadi target kita dalam menuntut ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah punya Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi menuntut ilmu itu baik ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apapun, dan termasuk ilmu pengetahuan saya itu arahnya ke sana. Arahnya agar kita itu tahu bahwa kita ini kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ketika kita tahu bahwa kita kepunyaan Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang baik, akan mengikuti semua perintah-perintah Allah, akan mengikuti semua ajaran-ajaran Allah. Iya kan? Ketika kita tahu bahwa kita kepunyaan Allah, maka kita akan mengikuti semua perintah Allah, menghindari semua larangan Allah. Kita akan beribadah dengan baik, kita wajib beribadah dengan baik. Ketika kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka yang ada dalam kita yang harus kita persiapkan adalah mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan amal kita di dunia ini kepada Allah. Dan bagi orang yang sudah sukses menjadi hamba Allah yang baik, maka mempertanggungjawabkan tidak sulit. Itulah target orang mencari ilmu. Substansinya seperti itu, filosofinya seperti itu. Kalau menyimpang dari itu akan celaka. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan adik-adik generasi muda ini. Ada kaitannya, maksud saya begini. Anda tengah belajar, terus belajar mencari ilmu, dan Anda akan menghadapi dunia nyata nanti ketika sudah selesai menuntut ilmu, setelah berkeluarga, bermasyarakat dan sebagainya. Yang harus Anda pahami sekarang ini, Anda menuntut ilmu apa ingin mencari pekerjaan atau ingin menjadi hamba Allah yang baik? Itu yang harus diperhatikan seperti sekarang. Satu staf menyampaikan, jadi saya sampaikan saja, dan ini sama dengan yang saya persepsikan. Harusnya kita berniat untuk menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Salah total kalau misalnya kita menuntut ilmu targetnya adalah pekerjaan. Salah. Tadi malam banyak dalil yang disampaikan oleh Ustaz. Saya jadi Ustaz saya kita hafal tapi ngerti saya gitu dibuka. Salah besar kalau kemudian kita belajar targetnya adalah semata-mata mencari harta atau mencari pekerjaan atau untuk kepentingan dunia saja. Mencari ilmu tujuannya adalah untuk menjadi hamba yang baik sehingga kita memiliki oleh-oleh yang baik ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Orang kemudian bertanya, kalau ilmu umum, Mas, kalau ilmu agama Mas mungkin pantas. Karena di situ kita tahu tafsir, tahu hadis, tahu fikih, tahu tentang soal-soal tauhid dan semacamnya. Tetapi bagaimana dengan ilmu-ilmu umum? Apakah ilmu umum itu bisa membuat jalan bagi kita menuju ketakwaan kepada Allah? Ya bisa. Karena semua ilmu adalah milik Allah. Ilmu agama, kalau kita mencoba mendikotomi ilmu agama, ilmu umum, walaupun sebenarnya semuanya itu adalah ilmu punya Allah. Semuanya ilmu agama, ilmu umum maupun agama itu semuanya satu. Sama-sama ilmu pengetahuan yang apabila kita memanfaatkan, menguasai, mengetahui dan memanfaatkan yang baik akan membuat kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Sama. Dikotomi ilmu agama, ilmu umum itu sebenarnya soal-soal teknis saja. Ada ini caranya orang sholat, caranya orang puasa begini. Soal masalah-masalah ketauhidan seperti ini. Ini apa namanya? Pembagian-pembagian yang semuanya orientasinya tetap menjadikan manusia itu menuju insan yang bertakwa. Allah mengatakan di Quran, "Innama yakhshallahu min ibadil ulama." Sungguh yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah itu dari hamba-hamba Allah itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bukan hanya orang yang berilmu agama, tapi juga orang yang berilmu umum. Bagaimana dengan orang yang berilmu umum? Bagaimana menerjemahkan, merasionalisasi
bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Iya. Karena ketika seorang pakar, seorang ahli, seorang dokter, atau seorang profesor yang mengetahui secara persis tentang asal muasal dari sebuah makhluk, seekor binatang, ya, ujung-ujungnya sang ahli, sang pakar itu sampai pada kesimpulan bahwa ada kekuatan Tuhan di balik hadirnya, di balik penciptaan seekor binatang yang sangat halus itu. Kalau kemarin misalnya ketika COVID-19, itu contoh konkret saja. Ada makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata, harus diperbesar dengan berapa gimana harus berapa kali lipat, ribuan kali lipat, ribuan persen. Tapi makhluk itu bisa dengan mudah menyebar, berkembang biak apabila sudah masuk ke tubuh manusia, dan bisa membuat manusia menjadi mati. Orang tidak tahu semuanya. Dan yang tahu tentang itu hanya pakar. Pakar sesuai dengan bidangnya. Dan pakar akhirnya menyadari begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam, yang menciptakan makhluk kecil yang tidak diketahui manusia, tetapi manusia menjadi kerangka buat seluruh isi dunia. Ya. Dan orang bisa mengetahui tentang COVID itu atau wabah itu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, dengan ilmu pengetahuan, orang menjadi sadar tentang siapa dirinya, dan orang juga menjadi sadar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Di saat itulah manusia akan pasrah kepada Allah. Pasrah dalam artian takwa kepada Allah. Dengan segala konsekuensinya orang takwa seperti apa? Tidak ada yang bagus dan semacamnya. Jadi itulah makna namanya syaitan yang ibadahullah. Sungguh yang akan takwa kepada Allah dari yang banyak adalah para ilmuwan itu. Nah, hanya saja kata Ustadz yang tadi malam itu, antara ilmuwan zaman dulu atau ilmuwan yang Islam dengan ilmuwan kafir berbeda. Kalau ilmuwan Muslim itu kan kembalinya tetap kepada Allah. Kalau ilmuwan kafir itu tidak. Jadi mereka sekuler dalam memahami tentang ilmu pengetahuan. Ada di antara mereka yang akhirnya dapat hidayah, akhirnya mengenal Islam dan masuk Islam jadi mualaf, tapi tidak banyak. Tapi rata-rata mereka sekuler. Memahami sains itu dia sebatas sains. Tidak dipahami bahwa di balik apa yang ia temukan, di balik keahlian yang ia miliki itu ada kekuatan dan Maha Pencipta yang menguasai itu semua. Sehingga kalau seorang ilmuwan yang teorinya gagal, mengalami kegagalan dalam teorinya, seorang dokter misalnya yang karena kekuatan ilmunya, sains yang ia miliki, harus mengobati pasien ini harus begini dan semacamnya. Tetapi secara kritis, ketika secara kritis obat-obat yang diberikan itu tak bisa menyembuhkan, mereka tidak bisa mengomong apa-apa, dan mungkin akan gelisah, dan mungkin akan melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa ini membahayakan pasien. Saya punya cerita ya. Anak saya itu sakit 10 tahun lebih. Adiknya Ican itu sakit 10 tahun lebih, Pak. Sampai sekarang belum tuntas. Penyakitnya, anak saya muridnya Bapak Ibu. Penyakitnya kelainan di pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah utama di sini yang mengalir darahnya per kesempat. Cara pelajar tak terarah, ya. Sehingga hatinya, livernya itu, hatinya itu kekurangan saluran darahnya. Akhirnya tak normal perkembangan hatinya, separuh, mengkerut kayak orang kanker hati. Dokter mengatakan ini kok seperti penyakitnya orang dewasa, padahal usianya 7 tahun. 7 tahun. Ya, usia kelas 1 kan.
mulai kelas 1, sekarang kelas 3 SMA. Harusnya, tapi anak itu tidak sekolah karena tak bisa mobilitas tinggi fisiknya. Hanya seger masih seperti tidak sakit tapi sang dokter dengan segala macam teorinya begini plus sampai pada kesimpulan Bapak Ibu terakhir ini yang bisa saya lakukan, lebih dari itu tidak tahu. Ya saya pikiran saya ya iyalah pasti manusia itu terbatas, walaupun ada orang itu dokter Indonesia kalau dibawa ke Singapura dan semacamnya mungkin bisa, walaupun saya bilang ini dananya nggak mesti bisa. Tetapi saya mengatakan bahwa manusia itu terbatas. Dan karena saya, alhamdulillah saya sedikit belajar tentang agama, saya akhirnya sadar, saya tidak mungkin berangkat mau ke Singapura, siapa yang mau membiayai, mau ke Amerika, siapa yang mau membiayai. Akhirnya saya bilang, kemampuan saya di sini. Ketika dokter mengatakan, ini sampai di sini yang bisa saya lakukan Bapak Ibu, ya sudah, saya rawat apa adanya. Karena itu rawat apa adanya sesuai dengan dana yang tersedia, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini. Alhamdulillah selama 1 tahun sudah tidak kumat. Biasanya sering kumat 2 bulan sudah baik. Ngismaringis. Itu yang saya maksudkan bahwa kalau ilmu pengetahuan bagi orang-orang di luar Islam itu tertutup di saat-saat tertentu karena mereka tidak meyakini ada kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam sebuah aktivitas kita. Nah, sehingga dalam kasus itu saya menjadi tenang, pasrah kepada Allah, menyelesaikan, menyikapi, merawat anak saya itu apa adanya sesuai dengan kemampuan saya. Alhamdulillah baik, karena saya yakin bahwa penyakit datang dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Dan kita oleh Allah disuruh meminta terus karena yang punya kekuasaan untuk menyembuhkan hanya Allah. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan. Ya, itu. Jadi anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa harus itu yang didahulukan. Mencari ilmu untuk ibadah kepada Allah. Kalau mencari ilmu targetnya adalah untuk mencari pekerjaan, kalau pekerjaan tidak dicapai, mereka resah gelisah. Dan bisa saja menempuh dengan cara-cara yang keliru. Apalagi di zaman sekarang misalnya, mencari pekerjaan sulit katanya, sulit dalam tanda petik. Mencari pekerjaan yang PNS sulit. Tapi kalau di luar itu menumpuk banyak pekerjaan itu. Jadi sebenarnya bukan sulit pekerjaan kalau di sekarang ini. Mencarinya yang malas nyari, malas berusaha, maunya mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya misalnya. Kalau ada, oke-oke saja. Tapi kalau tidak ketemu, cari di tempat yang lain. Kalau kita salah, target kita yang akan dicapai dengan mencari ilmu ya, jadinya gelisah seperti itu. Tapi kalau meluruskan niat bahwa mencari ilmu adalah dalam rangka mematangkan diri, mempersiapkan diri menjadi manusia yang mandiri, manusia yang mengenal Tuhannya, manusia yang mengerti beribadah, maka tenang. Dia akan tenang. Dia akan tenang. Karena kita target manusia itu, tujuan Allah menciptakan manusia tidak ada lain kecuali ibadah. Itu gitu ya. Jadi reale di model ini bukan reale, ini anak-anak saya yang paling terakhir sudah SMA bisa.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Ya, dilanjutkan sebentar lagi ya. Yang terakhir itu ini. Satu hal yang akan mesti dihadapi oleh generasi muda, mahasiswa atau pelajar adalah menghadapi dunia nyata. Dunia nyata yang akan temukan adalah dunia yang berkaitan dengan soal mencari pekerjaan. Kita apa namanya belak-belakan saja. Itu menjadi persoalan semua manusia, semua generasi. Jadi ketika kita sudah memiliki niat yang tulus bahwa kita belajar semata-mata karena Allah untuk menjadi manusia yang mandiri, manusia yang siap menghadapi seluruh dinamika dan tuntutan kehidupan, maka ketika mencari pekerjaan pun itu harus memiliki perasaan yang sama juga. Harus memiliki perasaan yang sama juga. Tetapi insya Allah, ketika kalau seseorang itu memiliki niatan yang tulus, dijalani dengan tulus juga ketika belajar dan semacamnya, keimanannya, ketakwaannya bagus, itu Allah akan memberikan kemudahan jalan. Ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan itu banyak itu. Saya ingin bercerita tentang, mohon maaf, saya bercerita tentang diri saya kan itu terasa kekuasaan Tuhan pada diri saya. Kalau orang lain mungkin tak ngerti saya, tapi saya ngerti tentang diri saya. Saya dari desa masuk ke kota, dari desa orang miskin masuk ke kota, ketemu dengan calon istri di kota, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak. Saya selesai kuliah, saya punya komitmen saya harus bekerja mencari yang halal, walaupun itu tidak sesuai dengan ijazah saya, tidak masalah. Sehingga saya yang calon guru agama itu menjadi seorang wartawan. Ikut tes kesana-sana, tak lulus pada waktu itu tahun 90-an, masih terlalu KKN macam-macam ya. Tidak masalah, karena saya menyenangi dunia jurnalistik, menyenangi dunia tulis-menulis, akhirnya saya lakukan itu. Dan akhirnya saya diterima dan bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang jurnalisme itu, dan hidup sampai sekarang. Niatan saya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, Allah sudah penuhi. Dan apa yang ada di niat saya itu, saya sampaikan juga kepada anak-anak saya, membimbing anak saya mulai kecil dan sebagainya. Dan saya hindari anak saya itu diberi dari
Jangan semua orang rezeki kita lurus. Kita berikhtiar, luruskan niat. Dan saya yakin bahwa itu akan memberikan jalan kemudahan. Walaupun penghasilan saya sedikit itu, saya punya anak 4 cukup untuk membiayai 4 orang. Cukup, semuanya kuliah. Kuliahnya di universitas elit lagi. Ada di Universitas Indonesia, ada di Brawijaya, di mana-mana. Kok bisa cukup pada hasilnya sedikit? Allah memberikan rezeki dari yang lain. Di UI beasiswa gratis semuanya. Jadi Allah menanggung. Ya, jadi ya rezeki Allah bagi saya dari lewat sana. Yang di sana juga begitu ya. Sehingga semuanya jalan. Itu sebenarnya keyakinan saya. Dan semuanya sudah selesai dan semuanya sudah mandiri, tanpa merepotkan orang tuanya, tanpa cincong, tanpa gini. Jalan mudah saja. Satu, sekarang di S3 di Korea sudah diterima jadi dosen Fakultas Teknik UNER. Yang keduanya di Kementerian Pekerjaan Umum. Semuanya jalan. Mohon maaf, bukan riak, tapi saya cerita bahwa ketika niat seseorang itu ingin berada di jalan Tuhan, Allah penuhi janjinya itu. Ya memang kita tidak bisa berobsesi untuk menjadi orang gedean, besar-besar. Ya tidak seperti itu. Tapi Allah penuhi semua kebutuhannya, gitu istilahnya. Di dalam Al-Quran yang dijanjikan Allah bagi orang yang beriman kan kebutuhannya. Barang siapa, jika kamu bertakwa kepada Allah maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya, bukan keinginannya. Kalau keinginan manusia kan nafsu manusia. Jadi yang dipenuhi Allah itu kebutuhannya, kebutuhan terbaik. Artinya apa? Jika orang beriman dan bertakwa, Allah akan penuhi kebutuhannya. Adik-adik, kalau Anda beriman bertakwa, bagus ibadahnya, bagus kepada orang tuanya, semuanya Allah akan penuhi. Karena itu tidak perlu resah, tidak perlu gelisah melihat masa depan, tidak perlu. Umayyatakillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dengan tanpa diduga-duga. Nah ini salah satu dalilnya sekarang. Banyak dalil-dalil yang baik. Intinya, selama kita yakin dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita punya Allah dan kita akan kembali kepadanya, maka hidup ini akan aman, tenang. Ya, aman, tenang. Karena kita punya Allah, maka kita persiapkan untuk mengabdi kepada Allah dengan baik. Dan kita ketika akan menghadap Allah, kita juga akan membawa bekal yang baik, membawa bekal yang bagus untuk mendapatkan surga. Itu mungkin adik-adik sekalian, ini yang tak terarah kemana arahnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun tidak terarah, tak tersusun, tak sistematis. Mungkin di sini bisa apa yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.